Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunda Dayana dengan NIM L0212011026, program studi manajemen sumber daya perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Baik, pada topik kali ini saya akan membahas mengenai budidaya rumput laut di Kabupaten Jeneponto. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah pengelolaan sumber daya perairan Walase berbasis masyarakat. Indonesia memiliki 2/3 wilayah terdiri dari laut, dengan pantai yang kaya akan berbagai macam hayati merupakan salah satu potensi yang dapat menunjang keberhasilan masyarakat. Upaya peningkatan produksi komoditi perikanan terus dilakukan, termasuk produksi rumput laut untuk pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri melalui peningkatan ekspor. Rumput laut merupakan komoditas unggul di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Jeneponto. Kabupaten Jeneponto dengan panjang garis pantai yang mencapai 114 km dan potensi area budidaya seluas 8.150 ha menjadi salah satu wilayah pengembangan industrialisasi perikanan di bidang rumput laut di Sulawesi Selatan. Jika dilihat sekilas, memang daerah Jeneponto termasuk daerah yang miskin. Namun, jika kita melihat lebih jelas lagi, Jeneponto merupakan daerah yang kaya. Hal ini dikarenakan Jeneponto memiliki daerah pesisir yang berpotensi. Di Kabupaten Jeneponto, prospek bisnis untuk rumput laut begitu cerah. Bahkan rata-rata masyarakat yang tadinya berprofesi sebagai penarik bentor di Makassar kini tak perlu jauh-jauh lagi merantau untuk mencari penghidupan, sebab mereka memilih kembali ke asal dan memilih rumput laut untuk menjadi mata pencarian utama. Karena melihat kondisi rumput laut dengan penghasilan yang luar biasa, tetapi dalam upaya pengembangannya masih banyak kendala yang dihadapi di bidang budidaya. Misalnya, ketersediaan bibit yang berkualitas masih jarang ditemukan. Di samping juga adanya faktor perubahan kondisi perairan dan musim yang sangat mempengaruhi kualitas rumput laut yang dihasilkan. Sementara di bidang pengelolaan, faktor pengetahuan terhadap arti penting kualitas menjadi kendala utama. Hal ini tercermin dari proses produksi dan peralatan yang digunakan masih jauh dari standar pengolahan. Karena melihat kondisi rumput laut semakin bagus, harganya semakin naik dan pembelinya juga semakin banyak. Dulunya saya jadi tukang beca di Makassar. Sekarang saya sudah menjadi petani rumput laut. Budidaya rumput laut, tantangan yang saya alami selama ini adalah pada saat musim pancaroba. Dengan melihat potensi rumput laut di Kabupaten Jeneponto, terkhusus di Kecamatan Bangkala, harapan kami sebagai penyuluh adanya perkembangan yang lebih meningkat dan kehidupan masyarakat pun lebih bagus, lebih sejahtera. Pengembangan budidaya perikanan rumput laut ini diharapkan mampu memberdaya masyarakat petani rumput laut dan meningkatkan taraf hidup petani rumput laut. Maka dari itu, program pengembangan budidaya rumput laut ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah. Sebagian besar pengolahan budidaya rumput laut dikelola secara tradisional. Hal ini dikarenakan pengolahan modern membutuhkan persyaratan yang sulit dipenuhi para petani rumput laut, termasuk di dalamnya kualitas rumput laut yang bermutu tinggi dan teknologi pengolahannya. Untuk ikut bersaing, industri pengolahan budidaya rumput laut skala kecil ini membutuhkan bantuan modal, pembinaan atau pelatihan, serta bantuan pemasaran, sehingga rumput laut ini dapat dikembangkan memiliki kualitas daya jual yang tinggi dan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani rumput laut yang berkelanjutan untuk menghasilkan produk budidaya rumput laut yang ditinjau dari segi ekonomis menguntungkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.